Hai 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 kakak, makasih banyak ya masih setia ngikutin cerita warisan Ramadan. Jika kakak lihat video ini tayang, artinya kisah Ramadan Era sudah bisa dibaca hingga tamat atau hingga hari ke-29 di website karyakarsa.com atau aplikasi Karya Karsa ya kak. Nah, kalau kakak sudah membeli paket warisan Ramadan dari akun Richirit di Karya Karsa, maka otomatis kakak akan bisa baca seluruh bab warisan Ramadan saat ini juga. Plus, jika kakak sudah memiliki paket tersebut, maka nanti saat ada 10 bab ekstra akan otomatis terbuka tanpa harus membayar lagi. Bab ekstra bisa juga dibeli secara satuan di Karya Karsa jika tak ingin membeli paket. Bab ekstra hanya akan tersedia di Karya Karsa baik paket atau satuan, dan akan tersedia juga di channel ini, khusus untuk kakak yang sudah gabung jadi member. Silahkan klik join di halaman depan channel ini ya. Tapi jangan khawatir, kakak tetap bisa menonton warisan Ramadan hingga tamat di hari ke-29 secara gratis di channel ini jika tak mau membeli paket di Karya Karsa. So, have a nice day kakak, selamat menonton! Warisan Ramadan, hari ke-26. Ceritain dong. Rah, lo nggak apa-apa. Di waktu yang bersamaan, di sebuah rumah besar yang terletak di kawasan elit Jakarta, seorang wanita memasuki sebuah kamar dan bertanya pada seseorang yang sedang dikhawatirkannya. Lo lihat gue gimana? Emangnya gue kenapa-napa? Gue udah nggak apa-apa kok. Kemarin gue cuma demam doang, tapi sekarang gue udah sehat. Seru seorang wanita yang tersenyum, tapi memang dia masih ada di tempat tidurnya, dengan kaki ditutup selimut dan tangannya memegang sebuah buku. Bisa diketahui kalau dia sedang membaca buku sebelum sahabatnya mengganggu ketenangannya itu. Tumben lo datang ke sini, kangen lo sama gue, Le. Lagi-lagi, tanya yang membuat orang yang ditanya hanya geleng-geleng kepala sambil mengerucutkan bibirnya. Gue khawatir sama lo, abis lo beberapa hari ini gak ada kabar. Terus kemarin gue ketemu nyokap lo di supermarket. Katanya kondisi lo lagi terpukul banget gara-gara lo udah putus sama tunangan lo. Kok lo gak bilang sih sama gue? Ya, Safiera juga sudah yakin sekali kemarin saat ibunya bercerita kalau bertemu dengan sahabatnya itu di salah satu swalayan di Jakarta. Dia pasti akan mendatanginya. Apalagi dia sudah mengirim pesan tapi tidak dibalas-balas olehnya. Tapi memang Safiera tidak menyangka kalau sahabatnya akan datang hari ini. Lo nggak gawe, Le? Bukan menjawab apa yang ditanyakan oleh sahabatnya, Safiera malah melontarkan pertanyaan macam ini. Dan wanita itu menggelengkan kepalanya pelan. Gue udah bilang gue khawatir sama lo. Soalnya kemarin gue kirim pesan ke lo tapi nggak dibales. Kenapa sih? Beneran lo putus sama Erik? Emang nyokap gue gak cerita sama lo? Dan inilah alasan kenapa dirinya tidak menjelaskan apapun pada sahabatnya. Karena berpikir kalau ibunya pasti sudah menceritakan sesuatu. Tapi ternyata sahabatnya menggelengkan kepalanya. Gue kepo dan ninggalin kerjaan gue cuman gara-gara pengen tahu masalah lo, terus datang ke sini. Dan gue beneran khawatir tingkat dewa sama lo. Balasnya kemudian dengan sangat gemas sekali. Jelaslah ini membuat Safiera terkekeh. Satu sisi dia senang karena masih ada orang yang peduli padanya. Dan satu sisi dia juga sebal karena orang itu hanya sekedar kepo. Lo gak benar-benar sayang sama gue, Le. Kalau lo beneran sayang, lo gak cuman kepo sama gue, tapi lo datang ke sini minimal lo ngehibur gue. Lagi jawaban yang membuat wanita itu mengerucutkan bibirnya. Harus gimana cara gue ngehibur lo? Orang gue kirim pesan aja lo gak bales. Ngapain sih lo ngumpet di kamar kayak gini? Cepetan deh, gue udah gak sabar nih ceritain masalah lo. Cepetan, gimana ceritanya lo bisa putus sama orang yang emang lo cintain itu? Memang di antara mereka berdua seringnya tidak ada rahasia yang ditutupi. Tapi kemarin-kemarin Safiera belum terlalu siap untuk menceritakan ini. Makanya kini dia menghempaskan napas pelan sambil menjandarkan tubuhnya di bantal
dan menutup bukunya. Gue benar-benar ketipu sama Erik. Sambil bersungut, Safiera menjawab begini, dia selingkuh di belakang lo. Gelengan kepala itu terlihat jelas, tapi masa lalunya ngeganjel. Dan dia gak pernah cerita soal ini ke gue. Dan gue belum siap buat nerima masa lalunya yang kayak gitu. Apalagi kemungkinan masa depan gue sama dia bakalan dihantuin dengan masa lalunya. Jawaban yang jelas membuat sahabat Safiera pening mendengarnya. Langsung intinya aja deh, gue gak butuh drama yang lo buat itu. Gimana ceritanya lo bisa putus sama dia terus? Kenapa lo bilang dia punya masa lalu yang jelek? Masa lalu kan bisa dibuang sih. Kalau lo emang benar-benar cinta sama dia, lo bisa bantuin dia buat kembali ke masa sekarang dan hidup berdua sama lo tanpa dibebanin sama masa lalu. Bijak banget lo ngomong, Le. Lo pikir ngejalanin kayak gitu gampang apa? Safiera bersungut dan dia tidak mau melakukan apa yang diminta oleh sahabatnya itu. Hehehe, ya emang ngomong sih gampang, ngejalanin yang susah. Gue juga tahu yang kayak gitu, tapi kan itu semua tergantung gimana niat lo, Ra. Kalau lo emang sayang sama dia, ya udah sih bantuin dia aja. Tahu bukannya menjawab betul-betul, Safiera malah merebahkan tubuhnya dan menutup wajahnya dengan bantal. Gue udah jauh-jauh ke sini ya, terus gue udah ninggalin kerjaan gue seharian dengan alasan gue sakit. Padahal sebenarnya gue nggak sakit badan, yang sakit itu pikiran gue, karena kepikiran terus sama lo. Mana gue lagi puasa, mesti pikirin lo gini, sial amat sih hidup gue. Nah sekarang lo malah nutupin muka lo pakai bantal kayak gini. Mau gue cekek lo. Gadis itu makin gak sabaran melihat tingkah Safiera. Sabarlah, Le, nih gue jelasin sama lo semuanya. Safiera akhirnya mulai bercerita. Jadi dia pernah punya anak sama cewek di masa lalunya, dan sekarang anak itu umurnya udah 6 tahun. Le, kenapa sih lo malah motong dulu? Biar gue jelasin semuanya dulu lah. Protes Safiera yang baru bercerita sedikit sudah dikomen oleh sahabatnya. Ya udah, lanjut deh. Dan baru beberapa patah kalimat sudah diutarakan oleh Safiera. Apa, Ra? Jadi dia nggak cinta sama ceweknya itu, makanya dia ninggalin cewek itu, dan dia juga nggak tahu kalau cewek itu hamil. Dan terus dia baru ketemu cewek itu lagi 3 tahun yang lalu. Terus dia juga baru tahu soal anaknya. Tapi dia emang gak bisa balikan sama tuh cewek karena prinsip hidupnya gitu. Ya ampun, kok dia bisa kayak gitu ya? Lagi-lagi Safiera mengerutkan bibirnya tak suka. Biar gue jelasin dulu semuanya. Karena Safiera tak mau dipotong, akhirnya sahabatnya pun mencoba bersabar saat Safiera menceritakan duduk permasalahannya. Beberapa hari yang lalu, sepulang dari kunjungan mereka ke salah satu proyek kerjasama perusahaan gabungan, Safiera pamitan dari jamuan makan malam itu dengan alasan orang tuanya ingin bertemu dengan kekasihnya yang menjadi partner bisnisnya juga di proyek tersebut. Safiera awalnya tidak menyadari kalau ada sesuatu yang berbeda dengan kekasihnya. Namun, di pertengahan jalan, kondisi semakin kurang baik. Pria itu makin tidak konsen. Ini yang membuat mereka berhenti di rest area tol dan Erik berusaha untuk menjelaskan tentang apa yang selama ini disembunyikannya dari wanita yang sudah menjadi tunangannya itu. Alangkah terkejutnya Safiera ketika mengetahui kalau seseorang yang dikaguminya dari saat pertama kali bertemu sampai saat ini ternyata menyimpan banyak rahasia yang tak bisa diterima olehnya dengan lapang dada. Bukan hanya pria itu sudah memiliki seorang anak yang berusia 6 tahun saja yang membuat Safiera merasa berat, yaitu salah satunya, dan kenyataan bahwa pria itu memang menghamili seorang wanita yang merupakan sahabatnya sendiri, dan kalau ditanya apakah dia mencintainya atau tidak, memang sudah tak ada rasa, tapi yang berat karena anak itu. Tapi ada sesuatu yang lain yang mengagetkan dan membuat kepala Safiera pening. Cuman dia bilang sama lo kan,
kalau dia sebenarnya udah nggak cinta sama tuh cewek dan cuman gara-gara anaknya aja dia mencoba kasih perhatian lebih gitu kan. Iya, dia bilang gitu dan gue percaya. Soalnya emang dari cara dia bicara, dia emang gak suka lagi sama tuh cewek. Dan itu semua yang dia lakuin sama tuh cewek karena dia ingin kembali normal. Cuma gak bisa. Makanya sekarang cuma ada perasaan nganggep tuh cewek jadi ibu anaknya aja. Tapi kelainan dia yang bikin dia gak bisa sama tuh cewek dan sampai sekarang masih dia lakuin sama have fun sama cowok, itu yang bikin gue berat. Ya, Safira akhirnya menceritakan pada temannya apa sebenarnya duduk permasalahan dari hubungannya yang tidak lagi mungkin bisa diselamatkan dengan Eric Clayton. Kok bisa sih dia punya penyimpangan sampai suka sama cowok gitu? Dia ganteng padahal. Safira hanya bisa mengangkat bahunya saja dengan senyum tipis di bibirnya. Gue gak bisa bahas ini lebih banyak lagi. Gue mau move on. Sekarang gue pengen jalanin hidup gue tanpa mikirin dia lagi. Tapi sih emang gue rasa lo tuh chemistry-nya kurang deh sama dia. Salah gak sih kalau gue mikir kayak gitu, Rah? Pertanyaan yang membuat Safira hanya mengangkat bahunya saja. Gak usah dipikirin lah. Lagian gue juga gak mau ngebahas yang kayak ginian. Safira mencoba memberikan senyum simpul. Dan di sini gue ngambil kesimpulan kalau semua cowok itu sama aja. Lagian gue juga udah 2 kali ngerasa dirugiin sama cowok. Jadi ya ini lebih mudah buat gue laluin. Dirugiin. Rah, ngomong-ngomong, gue kemarin tuh kan ya balik ke rumah nyokap gue. Terus dia banyak cerita ke gue juga soal si Rama. Kayaknya lo negatif thinking deh sama dia. Ya emang sih dia salah, tapi apa lo tahu alasannya kenapa? Dan membahas masalah kecewa dengan pria yang membuat Leti mengingat sesuatu yang juga memang ingin diceritakannya pada Safira. Salah satu alasan kenapa dia ingin juga bertemu dengan sahabatnya itu, dan tentu saja Safira agak kaget mendengar ucapannya ini. Maksud lo apa?